Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Nomor 13, distribusi adalah proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Apabila dilihat dari konsep kegunaan barang, oke, proses distribusi titik-titik. Oke, pertama, distribusi itu kan intinya kita mengantarkan barang yang sudah jadi ke konsumen kan. Nah, yang A itu salah, karena yang A bilang meningkatkan kegunaan dasar barang. Yang A itu, kan barang itu kan punya kegunaan yang ada form utility, kemudian ada apa namanya, elemen utility dan lain sebagainya kan. Yang A itu salah karena yang A harusnya di proses produksi. Jadi kalau proses produksi itu dia meningkatkan kegunaan dasar barang. Nah, nomor 13 itu jawabannya B, meningkatkan kegunaan tempat. Artinya barangnya itu bisa sampai ke tempat kita kan karena ada distribusi kan. Dan waktu suatu barang artinya kalau kita tidak bisa dapat sekarang, ya kan? Tidak bisa kita produksi sekarang ya dengan adanya distribusi barangnya sampai ke kita. Jadi waktu kita apa namanya barangnya sampai ke kita tepat waktu. Ya kan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Itu kegunaan dari distribusi. Oke, kemudian untuk option C meningkatkan laba produsen, meningkatkan kegunaan pemilikan barang, tidak meningkatkan kegunaan barang itu semua adalah pengecohnya ya. Oke. Nomor 13 jawabannya B. Kemudian nomor 14, produksi barang mewah saat ini belum begitu banyak manfaatnya di Indonesia. Melalui analisis tersebut, diputuskan bahwa produksi barang mewah tidak dilakukan untuk saat ini ya, karena waktunya belum tepat, ya kan? Oke, apabila ditinjau dari masalah ekonomi modern, tindakan menunda produksi barang mewah mengatasi masalah ekonomi yang mana? Nah, ini mengatasi masalah ekonomi yang when, ya kan? Kalau di slide materi itu, oke, when itu artinya barang harus disediakan secara tepat waktu, ya kan? Tidak boleh barangnya itu disediakan kalau masyarakatnya belum siap. Contohnya misalnya ini barang mewah. Kayak barang mewah itu, ya kan? Ya sebenarnya bisa aja kita produksi, tapi kan sebenarnya belum terlalu dibutuhkan masyarakat. Nah, sehingga salah itu yang when apa namanya sehingga ini masuknya ke when. Itu ya. Oke. Maka pernyataan berikut yang tepat? A. Kurva production possibility frontier menunjukkan kombinasi dua barang yang menghasilkan kepuasan maksimum bagi konsumen. Yang A itu salah. Karena kurva yang kepuasan maksimum itu bukan PPF, tapi kurva indifferent. Kemudian yang B, kemiringan kurva PPF adalah substitusi teknis marginal atau MRS. Ini juga salah. Karena MRS itu adalah kemiringan dari kurva indifferent, bukan kurva PPF. Kemudian C, jika kita berproduksi pada titik di dalam kurva ya, peningkatan barang di sumbu X maupun Y biaya peluangnya itu sama dengan 0. Oke, ini jawabannya benar. Alasannya karena dia seperti ini. Oke, misalnya kita coba gambar ya di sini. Ini kurva PPF kita ya. Nah, bentuknya kan dia seperti ini. Kalau misalnya kita berproduksi katakan di dalam titik sini. Oke, dalam titik sini ya. Katakan misalnya kita produksi X-nya sebesar 1, kemudian Y-nya sebesar 2. Nah, jika kita berproduksi pada titik di dalam kurva ya, sudah kita gambar, peningkatan barang di sumbu X maupun Y biaya peluangnya sama dengan 0. Artinya itu, ini kan sumbu X nih, ini sumbu X. Kemudian di sini itu adalah sumbu Y. Artinya kalau kita mau meningkatkan barang di sumbu X, katakan di sini, set. Nah, ini kan barang di sumbu X yang meningkat. Katakan jadi 3. Nah, biaya peluang itu kan barang yang kita korbankan kan. Nah, apakah dengan kita meningkatkan barang dari 1X menjadi 3X, itu Y-nya kita kurangi? Jawabannya tidak kan, bisa tetap di 2 kan, nah sehingga biaya peluangnya sama dengan 0. Sebaliknya, misalnya kita mau tingkatin Y-nya nih, set. Nah, katakan di sini Y-nya jadi 3. Oke, artinya meskipun Y-nya naik dari 2 ke 3, tapi kan X-nya tetap di sini kan, nggak berkurang kan. Nah, sehingga itu berarti nggak ada dong biaya peluang kita. Nggak ada barang X yang kita korbankan sebenarnya. Oke, sehingga nomor 15 jawabannya C. Kemudian,
peningkatan jumlah orang yang bekerja akan menggeser kurva PPF ke sebelah kanan. Nah, kalau orang yang bekerja, itu dia tidak menggeser kurva PPF ke kanan, itu hanya menggerakkan sebelumnya gini, banyak orang yang tidak kerja dalam perekonomian, berarti kan banyak yang nganggur tuh. Nah, itu kan berarti di titik di dalam kurva sini kan. Oke. Kemudian setelah mereka bekerja ya kapasitas produksinya meningkat kan. Nah, sehingga dari titik ini dia pindah ke titik yang pada kurva PPF. Oke, sehingga jawabannya itu peningkatan jumlah orang yang bekerja akan memindahkan titik produksinya ke kurvanya, bukan di dalam kurva lagi. Oke, kemudian yang E kenapa salah? Peningkatan harga barang di sumbu X dan Y akan menggeser kurva PPF ke kiri. Ini salah ya. Oke, karena kurva PPF itu sumbunya bukan barang X, bukan barang Y, tapi apa istilahnya? Kalau harganya itu berubah, ya kan? Harganya berubah itu kan tidak menggeser kurva PPF. Ingat lagi apa yang bisa menggeser kurva PPF ya? Kayak teknologi, kemudian ada bencana alam, oke, teknik produksi baru itu. Kalau harga enggak. Oke, next nomor 16. Oke. Manakah pernyataan berikut yang benar? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang paling efisien. Jawabannya salah ya. Karena kalau tradisional itu justru dia paling tidak efisien. Jadi tidak ada insentif, tidak ada motivasi orang untuk efisien gitu kan. Oke. Pada sistem ekonomi komando, jalannya pemerintahan lebih stabil karena tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi jawabannya B ya, ini sudah sangat jelas. Oke, jadi kalau misalnya ekonominya terjadi kenapa-kenapa, ya kan? Kalau ekonominya terjadi fluktuasi, terjadi resesi, inflasi atau apapun itu, maka pemerintahnya langsung turun tangan. Oke, sehingga dia lebih stabil. Beda sama ekonomi kapitalis. Kalau ekonomi kapitalis itu pemerintahnya ya ada, tetap kan ada. Tapi dia role-nya itu sedikit, perannya yang dia mainkan itu sedikit. Sehingga kalau terjadi resesi ya resesi parah, terjadi inflasi ya inflasi parah kayak gitu. Kemudian yang C, negara Eropa Barat dan Amerika Serikat menggunakan sistem ekonomi kapitalis murni. Ini enggak juga ya. Karena kedua negara ini meskipun mereka itu kapitalis, tetap kan ada pemerintah. Misalnya kayak di Amerika Serikat, itu ada undang-undang anti monopoli juga loh. Namanya itu antitrust law. Oke. Itu ada, padahal kan kita tahu Amerika itu kapitalis banget, tapi enggak. Jadi dia campuran. Oke. Sistem ekonomi campuran secara ideologi sama dengan sistem ekonomi Pancasila. Jawabannya salah. Oke. Karena kalau sistem ekonomi Pancasila, ideologinya itu, values-nya itu berasal dari Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sistem ekonomi campuran itu kan adalah mix antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis atau terpusat, ya kan? Jadi dia nggak ada ideologinya kalau campuran. Gitu ya. Kalau Pancasila itu ya meskipun dia itu ada di tengah-tengah, ya campuran tapi dia punya ideologi. Oke, jadi ideologi mereka berdua ini berbeda ya. Kemudian yang E, sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi pasar bebas ditambah dengan sistem ekonomi komando. Ini salah juga karena sistem ekonomi syariah itu bukan pertengahan sistem ekonomi pasar bebas dengan komando. Ya kan? Karena sistem ekonomi syariah itu nilainya langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, seperti itu ya. Jadi dia tidak pertengahan antara mereka berdua ini. Oke, sehingga nomor 16 jawabannya B. Kemudian nomor 17, pemerintah telah merumuskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal yang menyatakan bahwa ada bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bidang-bidang tersebut adalah kecuali. Nah, nomor 17 itu jawabannya penambangan. Jadi penambangan itu dia tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya dia tidak dikuasai sama negara. Contohnya pasti teman-teman semua tahu Freeport, ya kan? Freeport itu kan perusahaan tambang punyanya Amerika Serikat yang ada di Papua, di Timika kalau nggak salah ya. Kayak itu kan andilnya Amerika Serikat itu sangat besar di sana, ya kan? Kalau misalnya dia itu memang
pentingnya menguasai hajat hidup orang banyak, harusnya pemerintah yang lebih dominan di sana. Ya kan, tapi kan sekarang enggak. Justru kita itu seimbang sama Amerika. Jadi bukan saham sih, jadi kayak kepemilikannya itu Indonesia itu kayaknya 51%, terus Freeport itu 49%. Itu kan masih kebanyakan kan, itu 49% itu orang asing punya kan kebanyakan banget. Kalau memang dia punya menguasai hajat hidup orang banyak, harusnya di bawah 10%. Oke, seperti itu ya. Oke, berikut adalah masalah yang dihadapi oleh negara yang menerapkan ekonomi syariah kecuali minimnya ahli ekonomi Islam yang menguasai aspek ekonomi dan syariah secara integratif. Ini benar ya, ini masalah. Perangkat hukum masih belum memadai, ini benar juga. Kemudian, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah. Ini benar ya. Jadi kalau di Indonesia itu cuma ada beberapa perguruan tinggi aja. Kayak misalnya UI, kemudian Undip, Unpad, UNER, dan lain sebagainya. Masih sedikit lah. Kemudian kurangnya sumber rujukan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Ini benar, ya kan? Jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya kita buku ekonomi Islam itu kan masih terbatas. Jadi kayak apa namanya? Ekonomi biasa itu kan bukunya banyak. Ada misalnya bukunya almarhum Pak Pratama, terus ada bukunya Pak Sadono Sukirno, ada bukunya siapa. Kalau ekonomi syariah itu masih sangat kurang sumber rujukannya ya. Coba aja teman-teman cari buku Principles of Islamic Economics. Itu cuma ada satu atau dua buku aja yang terkenal ya. Beda sama ekonomi biasa. Nah, sehingga nomor 18 itu jawabannya tidak ada jawaban yang benar, ya kan? Karena semuanya ini benar, ya kan? Oke, kecuali ya, karena semuanya ini benar. Ya, kecuali berarti kan yang salah, ya kan? Nggak ada. Oke. Kemudian sumbu vertikal dan horizontal pada PPF menunjukkan, jelas ya, ini menunjukkan jumlah output ya, output yang dihasilkan. Output nasional dan jumlah output yang lain terserah. Terserah misalnya apa namanya, mau outputnya apa terserah. Jadi itu dia menunjukkan output di satu negara. Oke, biasanya di soal ekonomi itu juga keluar yang seperti ini dia. Jadi eh, dia sering keluar itu ditanya itu sumbunya apa. Contohnya sumbu kurva PPF, sumbu total produk dan lain itu sering keluar biasanya dan itu harus kita perhatikan juga. Bahkan di OSN 2017 di nasional itu keluar tentang soal ISLM. Itu materi yang cukup kompleks ya, tapi cuma ditanya sumbunya apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang harus banyak yang kita pelajari lah. Oke, berikut ini merupakan ciri barang ekonomi. Oke, nomor 20. Barang ekonomi itu adalah barang yang langka dan memberi manfaat. Oke, kata kuncinya ada dua. Langka dan memberi manfaat ya. Jadi kayak meteor itu kan langka, tapi dia belum tentu memberi manfaat. Berarti dia bukan barang ekonomi. Udara itu memberi manfaat dan udara yang bersih itu terbatas ya kan. Kalau di rumah sakit, orang itu dia kalau misalnya kesulitan itu kan pakai oksigen dan segala macam harus beli itu. Dia punya oksigen kan, itu langka dan memberi manfaat. Itu adalah barang ekonomi. Oke. Kemudian nomor 21, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Tenaga kerja terdidik sama dengan tenaga kerja terlatih. Jawabannya salah. Karena tenaga kerja terdidik itu dia pendidikan formal. Kalau terlatih itu dia informal. Dia ikut pelatihan, kursus, training ya, sertifikasi dan lain sebagainya. Oke. Yang B, modal pinjaman resikonya lebih besar jika perusahaan mengalami kerugian. Yang B itu salah. Karena gini, kalau misalnya modal pinjamannya, kalau misalnya perusahaan bangkrut lah katakan, ya kan, terus kita pinjamin uang ke orang ya, dia harus tetap bayar kita. Beda kalau misalnya kita punya saham di perusahaan itu, ya kan, atau misalnya kita temennya, kita ikut kontribusi modal, terus perusahaannya bangkrut, nah itu nggak ada, ya kan, jadi apa namanya, dia punya resiko lebih lebih ringan sebenarnya kalau modal pinjaman. Itu ya.
Oke, jumlah uang untuk membayar upah termasuk modal variabel. Ini benar ya, karena variabel artinya dia berubah-berubah ya. Semakin tinggi upah yang kita bayarkan ya itu sebenarnya adalah variabel ya kan, berubah juga. Makelar termasuk pekerjaan yang meningkatkan produksi barang dan jasa. Enggak. Makelar itu kayak calo, kayak perantara gitu ya. Itu dia tidak meningkatkan produksi barang dan jasa sebenarnya ya. Oke, karena dia hanya menjadi perantara atau intermediaris aja. Oke, hobi tidak dapat dikategorikan kegiatan produksi. Ini salah, karena bisa loh hobi itu masuk kegiatan produksi. Oke, yang dimaksud produksi itu kan ada di PPT yang sudah kita pelajari sama-sama. Itu kan menciptakan nilai tambah buat masyarakat. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada hobinya misalnya pelihara ikan di kolam, terus misalnya suatu saat ikannya panen, iya kan? Terus digoreng, terus dibagi-bagi sama orang, itu kan meningkatkan manfaat buat masyarakat. Nah, sehingga hobi itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan produksi. Oke. Kemudian nomor 22, law of diminishing return, bla bla bla. Oke. Law of diminishing return itu apa sih? Jadi, ya kan, kita semua sudah tahu kalau law of diminishing return itu terjadi ketika, oke, ceritanya perusahaan punya dua input nih, capital dan labor. Ya kan? Nah, terus si capitalnya itu tetap, tapi lebarnya itu ditambah terus-terusan. Nah, akibatnya apa? Ya, sekilas output yang dihasilkan itu bertambah awalnya. Tapi lama-kelamaan output yang dihasilkan itu akan semakin berkurang, ya kan? Tambahannya semakin semakin capek lah istilahnya dia. Ya bertambah tapi sedikit gitu. Lama-lama turun dia justru. Nah, jadi law of diminishing return itu terjadi ketika tambahan produknya ya, produk marginalnya itu berkurang. Nah, kita sudah tahu kalau dalam ekonomi kurva total itu punya kemiringan namanya marginal. Gitu ya. Jadi marginal itu adalah kemiringan dari total. Kalau marginalnya turun ya berarti totalnya itu lebih flat dia, lebih rata. Karena kalau di matematika kan kurva yang lebih rata itu berarti dia lebih kecil gradiennya atau slope-nya. Nah, sehingga law of diminishing return itu terjadi ketika total produknya itu sudah becoming flat, sudah lebih rata. Pada saat dia sudah lebih rata, itu dia sudah terjadi penurunan marginal produk. Jadi kalau kita gambar itu dia kayak gini. Oke. Ini set-set. Nah, kayak gini kan. Nah, pada saat di sini nih, nah, ini sudah mulai terjadi. Pada saat dari tahap ini sampai katakan di tahap sini nih. Nah, itu sudah terjadi diminishing marginal return karena ini kan dia semakin flat, ya kan? Dia punya kemiringan. Nah, kemudian ini kalau misalnya turun, nah ini sudah terjadi diminishing bukan marginal return lagi, tapi diminishing total return. Itu di sini ya, tahap yang di sini nih. Nah, oke. Yang B kenapa salah? Law of diminishing return occurs terjadi ketika perusahaan menggunakan fixed fixed labor, but it can vary the amount of capital. Oke, ini jawabannya salah karena yang fix itu kan bukan labor tapi capital. Kebalik dia. Yang C, law of diminishing return terjadi baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Salah karena dia cuma terjadi di jangka pendek saja. Kenapa Kak? Karena kalau jangka panjang itu kan capital bisa kita rubah. Ya kan dalam jangka panjang semua faktor produksi sifatnya variabel. Sehingga dalam jangka panjang, oke, dalam jangka panjang itu ada faktor produksi yang bisa kita rubah, capital dan labor ya. Oke. Kemudian yang D kenapa salah is reflected. Jadi terlihat ketika total produknya itu berkurang. Ini salah karena kalau total produknya itu sudah turun, dia punya marginal itu sudah negatif, gitu ya. Itu bukan law of diminishing return lagi, tapi total return, bukan marginal return yang diminishing. Oke. Kemudian nomor 23, manakah contoh berikut yang tepat mengenai konsep biaya produksi? A. Biaya produksi dinilai dengan harga yang dulu berlaku. Jawabannya salah ya. Karena biaya produksi itu dinilai dengan harga yang sekarang berlaku. Misalnya gini, misalnya kita mempekerjakan karyawan, gaji tahun 2019 1 juta. Sekarang tahun 2021 gajinya 5 juta. Terus disuruh hitung biaya produksinya mana? 1 juta atau 5 juta? Ya tentu 5 juta. Ya kan, karena
harga yang sekarang yang kita pakai. Oke, itu salah ya yang A. Kemudian yang B, biaya dinilai dalam satuan unit moneter. Ya, ini benar ya. Artinya kayak contoh yang tadi, biaya itu harus bisa dikuantifikasi, diinterpretasikan menjadi angka-angka. Harus bisa, supaya kita bisa hitung laba atau ruginya kan. Yang C, pemborosan atau kesalahan produksi diperhitungkan sebagai biaya. Jawabannya tidak, karena kalau misalnya human error itu tidak boleh kita masukkan ke dalam biaya. Misalnya, kayak misalnya kita mengecat suatu dinding gitu, terus kaleng catnya tumpah. Nah, tumpah kan, terus kita beli lagi itu cat yang baru. Nah, biaya cat yang baru itu berarti masuk biaya lagi dong, salah. Karena itu kan karena kita yang teledor kan, karena kita yang kurang hati-hati. Jadi itu tidak boleh ya biaya yang karena kecerobohan itu masuk ke dalam biaya produksi. Karena kalau dia masuk ya biayanya tambah gede kan. Kalau biaya tambah gede, ya orang ujung-ujungnya konsumen akan membayar yang lebih tinggi juga. Nah, itu tidak baik ya buat keberlangsungan bisnis dan konsumen akan pilih-pilih juga. Oke. Kemudian biaya implisit tidak diperhitungkan. Jawabannya salah karena biaya peluang atau biaya implisit atau opportunity cost itu dia diperhitungkan ya dalam biaya produksi. Biaya eksplisit tidak diperhitungkan, salah juga karena biaya eksplisit itu pun itu juga diperhitungkan. Oke, sehingga nomor 23 jawabannya adalah B. Oke, nomor 24, manakah pernyataan berikut yang tepat? Oke, kurva biaya tetap rata-rata berbentuk horizontal karena biaya tetap tidak bertambah saat output ditambah. Ini salah. Karena biaya tetap rata-rata itu dia bentuk kurvanya tidak horizontal. Bentuk kurvanya itu dia seperti ini. Kalau biaya tetap rata-rata ya. Nah, set. Nah, ini kan dia downward sloping, dia asymptot. Artinya kita tahu kalau biaya tetap rata-rata itu rumusnya adalah fixed cost dibagi quantity. Oke. Fixed cost kan tetap, tapi kalau quantity naik terus ya berarti FC dibagi Q-nya turun dong, ya kan? Nah, sehingga yang benar itu kalau yang A harusnya kayak gini dia. Meskipun biaya tetap tidak bertambah saat output ditambah, kurva biaya tetap rata-rata berbentuk downward sloping. Kayak gitu harusnya. Kemudian yang B, pada output tertentu AVC lebih besar dari AC. Ini salah. Karena AC itu, bukan. Karena AVC itu adalah bagian dari AC gitu ya. Gimana caranya dia lebih besar kan? Ibaratnya kayak kayak apa ya? Kayak telur gitu. Telur kan ada yang putih, ada yang kuningnya kan. Kuningnya itu kan bagian dari satu telur kan. Nggak mungkin bagian kuning lebih besar daripada satu telur. Ya kan? Oke, sehingga ini salah. Harusnya pada output tertentu AC lebih besar daripada AVC, bukan kebalik nih. Oke, kemudian jarak antara AC dan AVC semakin membesar ketika Q ditingkatkan. Ini salah juga karena jarak antara AC dan AVC itu dia semakin kecil kalau Q ditingkatkan. Alasannya kenapa? Ingat, average cost itu kan eh, AFC ditambah AVC kan. Kalau Q makin besar berarti average fixed cost-nya makin kecil. Kecil-kecil-kecil ya kan, sehingga AC dan AVC-nya itu makin lama makin identik mereka. Oke, kalau makin identik itu ya berarti harusnya makin kecil dia punya jarak ya. Jadi kayak gini dia. Nah, kayak gini. Ini kan bisa kelihatan ini jaraknya kan makin kecil nih. Nah, itu ya. Ya, karena dia punya average fixed cost semakin kecil. Oke, yang C juga salah. Kemudian yang D, ketika AVC kurang dari MC kurang dari AC, AP meningkat. Nah, ini kita cek ya. AVC kurang dari MC kurang dari AC. Nah, itu berarti kita gambar dulu dia punya kurva. Ini dia punya kurva AC. Terus ini adalah dia punya kurva MC ya. Memotong kurva AC di titik minimum, jangan lupa. Dan ini adalah dia punya kurva AVC. Nah, A, V, C. Oke. Ketika AVC kurang dari MC, kurang dari AC, berarti itu di area yang sebelah sini nih. Nah,
area yang kotak ini. Itu kan AVC-nya kurang dari MC, terus MC-nya juga kurang dari AC kan. Ya jelas AP-nya meningkat karena ketika MC kurang dari AC, dan di sini, MC kurang itu kita sudah pelajari ya, ada hubungan terbalik antara cost dan produk gitu. Jadi kalau MC kurang dari AC, itu berarti MP masih lebih besar dari AP. Itu kurvanya kayak gini dia. Nah, ini dia punya marginal produk. Terus ini adalah dia punya kurva average produk. MC kurang dari AC, berarti MP lebih besar dari AP. Berarti kan area yang ini kan. Nah AC, AP-nya kan berarti masih meningkat nih. Nah, sehingga jawabannya D. Kemudian, kurva permintaan berbentuk, sebentar. Kurva penerimaan berbentuk parabolik jika perusahaan adalah price taker. Salah, karena kalau perusahaan itu price taker, dia punya kurva total revenue, itu dia bentuknya kayak gini. Parabolik itu dia kayak gini ya. Parabolik itu dia kayak gini nih. Set 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 kayak gitulah. Tapi nggak parabolik kan? Karena kalau price taker dia punya kurva itu kayak gini, garis lurus dia. Oke. Price taker kan artinya price itu dia konstan, tapi kuantitasnya bertambah. Nah, sehingga uh, PD kali Q-nya itu kan bertambah, ya kan? Bertambah tapi dia konstan-konstan aja, ya kan? Sehingga dia garis lurus. Oke, kemudian nomor 25, titik impas. Nah, titik impas itu break-even point-nya. Ini terjadi ketika total revenue itu sama dengan total cost. Gitu ya. Oke, titik impas itu terjadi ketika total revenue itu sama dengan dia punya total cost. Nah, ini kalau misalnya kita bagi sama Q, boleh kan kita bagi, boleh-boleh aja kita bagi sama Q, dua sisinya kan. R dibagi Q, itu kan adalah penerimaan rata-rata. Ya kan, average revenue, TR dibagi Q kan. Itu sama dengan TC dibagi Q itu adalah average cost. Berarti ketika terjadi titik impas, oke, penerimaan rata-rata itu sama dengan biaya rata-rata. Makanya nomor 25 itu jawabannya E. Lalu nomor 26, berikut adalah fungsi kegiatan distribusi kecuali jawabannya itu memecahkan persoalan perbedaan selera. Karena meskipun ada distribusi, tapi selera itu belum tentu bisa itu ya, belum tentu dengan ada distribusi selera orang itu berubah. Jadi selera itu kan preferensi masing-masing, nggak bisa dipengaruhi. Oke, kemudian manakah ilustrasi berikut nomor 27 ya sekarang? Manakah ilustrasi berikut yang menunjukkan berlakunya hukum Gaussian 2? Oke, hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian itu kan ada dua. Pertama ada hukum Gaussian 1, itu satu barang. Itu yang law of diminishing marginal utility itu. Dan hukum Gaussian 2, kalau hukum Gaussian 2 itu dia dua barang. Nah, jadi kalau menurut hukum Gaussian 2, konsumen akan membagi pengeluarannya untuk membeli berbagai macam barang. Dalam hal ini dua barang ya. Oke, kita lihat yang A. Yang A itu benar. Ya benar. Semua orang tahu kalau kurva indifferent di sebelah kanan atas itu kepuasannya lebih tinggi. Tapi kan itu bukan alasan pertanyaan ini kan. Nah ini, jadi ini tipe-tipe soal yang mengecoh biasanya. Oke, gitu ya. Nah, hukum Gaussian itu dia bukan, jadi kan teori perilaku konsumen itu ada dua, ada teori kardinal dan teori ordinal. Kalau misalnya dia kardinal, dia itu hukum Gaussian. Kalau misalnya dia ordinal, kalau tidak salah dia itu pakai ini. Berarti yang A itu nggak ada kaitannya sama hukum Gaussian, itu ada kaitannya sama teori ordinal ya. Oke, kemudian yang C, gejala tambahan kepuasan tidak proporsional dengan penambahan jumlah barang. Ini hukum Gaussian 1. Kurva total utility berbentuk putar balik, ini salah. Konsumen akan mengonsumsi barang pada saat P sama dengan marginal utility agar kepuasan maksimum. Ini hukum Gaussian 1, bukan hukum Gaussian 2. Oke, nomor 28. Diketahui ada dua makanan yang dapat dikonsumsi, udang dan kangkung.
Kalau misalnya udang kita letakkan di sumbu horizontal, oke, dan udang menyebabkan alergi nih, alergi ya bad goods lah istilahnya. Jadi kan barang itu ada dua, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Untuk barang yang sifatnya baik, itu kalau kita konsumsi ya, alhamdulillah, tingkat kepuasannya meningkat, ya kan? Tapi kalau barang yang sifatnya buruk, kita konsumsi bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah, ya kan? Artinya konsumsinya itu akan mengurangi kepuasan. Nah, nah, di sini sudah dia kasih tahu kalau udang itu adalah bad goods. Ya, mau nggak kita beli? Ya, nggak mau, ya kan? Sehingga seluruh anggaran kita itu dihabiskan untuk konsumsi kangkung, gitu ya. Jadi, kalau misalnya di soal nanti ada soal tentang kayak gini, bad goods dan apa namanya barang yang bagus, ya kita akan konsumsi semua pendapatan kita untuk barang yang sifatnya bagus. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai corner solution. Jadi yang disebut sebagai corner solution itu adalah kondisi ketika di antara berbagai macam barang yang kita bisa pilih untuk makan ya atau minum, kita cuma pilih satu aja karena yang lain itu bad semua, jelek. Oke. Kemudian nomor 29. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. RTK menyediakan faktor produksi kepada RTP di pasar output. Ini salah ya, karena konsumen itu faktor produksinya di pasar input, bukan pasar output. Oke. Aliran panah dari RTK ke RTP di pasar output. Jadi teman-teman bayangkan nih di pasar output ada aliran dari RTK dari ya konsumen ke produsen ya. Adalah penerimaan perusahaan atas output yang ia jual. Ini benar ya, karena itu aliran pendapatan buat produsen. Oke, yang C masyarakat yang C dan D ini. Jadi masyarakat luar negeri hanya berinteraksi dengan masyarakat domestik di pasar barang dan jasa. Ini jawabannya salah. Karena masyarakat luar negeri itu dia bisa berinteraksi. Oke, baik ekspor impor barang atau ekspor impor faktor produksi itu bisa-bisa aja. Jadi nomor 29 itu jawabannya B ya. Kalau yang C sama D itu salah. Karena mereka bisa interaksi di dua pasar. Bahkan mungkin kalau lebih kompleks lagi di pasar keuangan. Jadi di pasar keuangan dia bisa juga loh berinteraksi. Oke, seperti itu ya. Kemudian nomor 30, kurva produk total berbentuk bagaimana nih? Oke, kurva produk total itu dia kan bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini kan dia. Ini adalah kurva produk total. Jadi dia naik dari kiri bawah ke kanan atas, tapi tidak linear. Kalau linear itu dia kayak gini. Linear itu dia garis lurus ya. Bedakan linear sama tidak linear. Oke. Nah, soal kayak begini nih sering keluar biasanya. Jadi dia tanya bentuknya apa, terus sumbunya apa, dan harus kita perhatikan ya. Oke. Manakah pernyataan berikut yang benar? Untuk barang yang elastisitas pendapatannya negatif. Nah, ini kalau tentang elastisitas, kita harus bisa tahu klasifikasinya. Kalau barang yang elastisitas pendapatannya negatif, negatif ya, itu berarti barang inferior kan? Barang inferior itu, dia punya kurva angle, itu dia bentuknya negatif. Oke, definisi dari barang inferior itu kan saat misalnya pendapatan naik, ya kan? Pendapatan kita naik, jumlah Q yang kita beli akan lebih sedikit. Itu barang inferior karena barang yang kualitasnya rendah. Nah, kurva angle itu kan dia menghubungkan jumlah barang yang kita beli dengan pendapatan. Iya kan? Jadi untuk barang yang elastisitas pendapatannya negatif, nama lainnya barang inferior, kurva angle-nya itu berbentuk downward sloping karena ada hubungan terbalik antara pendapatan dan kuantitas. Kalau pendapatannya kita miskin rendah ya, kuantitas yang inferior kita beli meningkat. Tapi kalau kita sudah jadi kaya, ya gantilah barang-barang yang lain, sehingga kuantitas inferiornya berkurang. Oke, semakin banyak barang substitusi, elastisitas silang bernilai positif dan semakin besar. Ini benar ya, karena elastisitas silang itu dia mengukur itu kan, apakah barang itu substitusi atau komplementer. Ya, kalau barang substitusi, elastisitas silangnya itu dia positif.
Oke, karena kenaikan harga barang X itu menyebabkan kenaikan kuantitas barang Y. Dan dia semakin besar. Artinya kalau dia semakin besar itu, ya konsumen semakin lebih gampang gitu untuk mensubstitusi barangnya. Oke, kemudian yang C, semakin banyak barang komplementer, elastisitas permintaan semakin besar. Ini salah. Karena harusnya semakin banyak barang substitusi. Ingat ya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu ada tersedia atau tidak barang substitusi. Kalau barang komplementer tidak. Oke, kemudian jangka waktu yang semakin panjang menyebabkan permintaan barang semakin inelastis. Jawabannya salah. Karena kalau jangka waktu semakin panjang, permintaan barang itu justru dia makin elastis. Artinya artinya orang itu bisa lebih mudah menyesuaikan dengan kalau di jangka panjang dibanding jangka pendek. Oke, kemudian ini barang inferior memiliki elastisitas penawaran negatif. Ini salah karena harusnya barang inferior memiliki elastisitas pendapatan negatif, bukan elastisitas penawaran negatif. Oke, kemudian nomor 32. Kenaikan harga barang itu sendiri akan menyebabkan apa ya? Tidak menyebabkan pergeseran ya, kurva permintaan dan penawaran. Karena harga barang itu sendiri, itu dia akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva, bukan menyebabkan pergeseran. Nah, jadi nomor 32 jawabannya adalah E. Oke, diingat ya, bedakan antara pergerakan di sepanjang kurva dengan pergeseran kurva. Kalau dia pergerakan di sepanjang kurva, itu karena perubahan harga barang itu sendiri. Kalau dia pergeseran itu selain harga barang itu sendiri, entah harga barang lain, pendapatan, selera, ekspektasi, dan lain-lain. Kemudian nomor 33, berikut merupakan contoh barang yang tidak memenuhi hukum penawaran, kecuali A. Penawaran tanah. Ya, penawaran tanah itu dia tidak memenuhi hukum penawaran. Alasannya, hukum penawaran kan bilang kalau harga naik, jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Tapi kalau tanah kan di bumi tetap. Meskipun harganya naik, ya jumlah yang ditawarkan itu juga gitu-gitu aja. Ya kan, nggak memenuhi hukum penawaran. Kemudian kurva penawaran tenaga kerja ketika efek pendapatan lebih besar dari efek substitusi. Nah, ini artinya kurva penawaran tenaga kerjanya masih berbentuk upward sloping. Oke, artinya kalau misalnya upah meningkat, jumlah jam kerja yang ditawarkan juga meningkat. Yaitu kan apa namanya? Itu yang C ya. Kalau yang B itu, sorry, yang B itu ketika efek pendapatan sudah lebih besar dari efek substitusi, kurva penawarannya itu dia negatif downward sloping. Gitu ya. Jadi kalau misalnya upah naik, jumlah jam kerja justru makin sedikit. Nah, itu kan tidak memenuhi hukum penawaran karena harusnya meningkat. Nah, kalau yang C lihat, kurva penawaran tenaga kerja ketika efek pendapatan kurang dari efek substitusi ya, jawabannya C. Karena ketika efek pendapatan kurang dari efek substitusi, kalau misalnya upah naik, orang masih pengen kerja lebih banyak. Masih sesuai sama hukum penawaran kan? Upah naik, jam kerja lebih banyak. Oke, yang D, penawaran barang inferior dan barang mewah. Oke, itu dia tidak memenuhi hukum penawaran juga ya. Oke, kayak gitu dia. Oke, sehingga nomor 33 itu dia jawabannya yang C. Kemudian nomor 34, berikut merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan elastisitas, kecuali untuk barang inelastis, harga dan penerimaan total bergerak searah. Benar ya, jadi kalau barang yang inelastis, kalau harganya meningkat, TR-nya juga meningkat. Harganya turun, TR-nya juga turun. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan jelas, karena semakin mudah orang untuk mengganti barang yang satu dengan barang yang lain. Semakin peka dia sama perubahan harga. Oke. Makin panjang waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan, akan semakin elastis permintaan suatu barang. Ya, jawabannya ini benar ya, karena orang itu bisa menyesuaikan juga. Oke. Kemudian yang D,
Semakin banyak pemakai suatu barang, permintaannya semakin inelastis. Benar juga. Karena kalau makin banyak orang yang pakai suatu barang, kayak misalnya beras di Indonesia itu makanan kebutuhan pokok, biar harganya naik ya kita tetap makan beras ya. Artinya nggak terlalu peka lah, orang nggak terlalu perhatikan perubahan harganya. Permintaannya inelastis. Kemudian, elastisitas silang barang komplementer bernilai positif. Salah, karena harusnya negatif ya. Oke, berikut ini yang bukan merupakan ciri pasar persaingan sempurna, jawabannya jelas E. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna itu bukan barang diferensiasi, tapi dia barang homogen. Kurva permintaan yang dihadapi oligopolis berbentuk apa? Jawabannya itu ya semua pasar ya, semua pasar. Kalau dia itu tidak persaingan sempurna, jadi kayak oligopoli, monopoli, monopolistik, itu dia kurva permintaannya downward sloping atau menurun dari kiri atas dan ke kanan bawah. Dan bagian atasnya itu dia sangat elastis. Bagian bawahnya sangat inelastis. Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Alasannya kenapa bagian atas sangat elastis? Kalau misalnya oligopoli naikin harga, perusahaan lain tidak mau ikut naikin harga. Kayak akibatnya peka banget kan. Kayak cuma dia yang naikin harga, yang lain tetap harganya, ya orang langsung lari lah dari dia ke yang lain. Tapi kalau lihat, kalau dia turunin harga, itu dia sangat inelastis. Artinya pada saat dia turunin harga, orang yang lain juga ikut turunin harga. Akibatnya tadinya gini nih, dia turunin harga pengen naikin demand 100, tapi karena yang lain turunin harga, oke, artinya konsumennya juga lari ke yang lain. Jadi demand-nya mungkin cuma naik 20 ya, berarti kan nggak terlalu peka sama perubahan harga. Oke, kalau yang horizontal itu kurva permintaan PPS ya, perusahaan di pasar persaingan sempurna. Kemudian, kurva penawaran tanah di daerah perkotaan berbentuk vertikal yang tadi kita sudah bahas ya. Tanah itu sifatnya tetap, sehingga kalau harganya naik ya kuantitas yang ditawarkan tetap-tetap aja. Apalagi di perkotaan, makin mahal dia. Ini barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam PPS itu barang homogen ya. Kalau barang diferensiasi itu monopolistik. Kalau homogen dan diferensiasi itu adalah perusahaan oligopoli. Jadi kalau oligopoli itu dia bisa dua, homogen dan diferensiasi. Nah, pasar di mana perusahaan harus memerhatikan respons perusahaan pesaingnya adalah pasar apa? Jawabannya pasar oligopoli. Oke, karena di oligopoli itu karena dia bukan satu-satunya penjual, kalau ada tindakan perusahaan lain ya, perusahaan lain, itu dia harus kita perhatikan, tidak boleh kita sepelekan. Karena sangat mempengaruhi ya tindakan kita sama yang lain itu dia sangat mempengaruhi banget. Oke, jadi kita itu ibaratnya kayak ada semacam game teori ya kan. Kita harus memperhatikan reaksi mereka dan mereka juga harus memperhatikan reaksi kita dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian next kita lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan ciri pasar persaingan monopolistik adalah A. Dalam jangka panjang setiap perusahaan hanya memperoleh laba normal. Jelas ya, karena ini ciri-cirinya. Karena ada free entry exit kan, artinya kalau dalam jangka pendek ada laba, perusahaan lain masuk ke pasar, kalau dalam jangka pendek rugi yang mereka keluar dari pasar. Sehingga dalam jangka panjang itu benar-benar labanya nol, laba ekonominya. Yang B, mudah masuk ke dalam industri. Ya, iya ya, free entry exit ya. Permintaan barang yang dihasilkan sifatnya inelastis. Jawabannya ini, yang bukan merupakan ciri ya. Karena pasar monopolistik itu kan barang diferensiasi. Barang diferensiasi itu sangat banyak dia punya barang substitusi. Jadi kalau contohnya sabun, sabun Lifebuoy, Dettol, dan lain-lain. Kalau tidak ada sabun-sabun itu, kita bisa pakai sabun yang lain juga. Artinya semakin banyak barang substitusi kan. Nah, kita tahu kalau makin banyak barang substitusi, maka permintaannya itu makin elastis. Kayak dihasilkan barang diferensiasi benar, produksinya banyak benar. Oke.
Hal berikut ini tidak terjadi pada pasar monopoli, yaitu apa? Oke, jawabannya B. Dalam jangka waktu pendek, perusahaan tidak mengalami kerugian. Ini tidak terjadi gitu. Karena merupakan satu-satunya perusahaan di industri atau pasar. Jadi banyak orang yang salah konsep. Oh, monopoli kan cuma satu penjual. Jadi karena semua orang beli ke dia, berarti dia tidak akan mengalami kerugian. Jawabannya tergantung apakah dia efisien atau tidak. Kalau dia tidak efisien ya sama aja dia bohong, ya dia rugi kan. Oke, sehingga nomor 41 itu jawabannya B. Oke, kemudian harga selalu lebih besar dari biaya marginal, benar ya. Karena kurva permintaan monopoli itu kan downward sloping. Dan kurva MR-nya itu juga lebih rendah dari kurva permintaan. Oke, sehingga kalau kita gambarkan, dia seperti ini nih. Ini kurva permintaan demand. Terus ini dia punya kurva marginal revenue. Ini adalah kurva, katakan kurva MC-nya. Oke. Kemudian kan kita produksinya untuk laba maksimum selalu MR sama dengan MC itu di titik sini karena itu kan harganya di sini. Tapi dia punya marginal cost itu cuma di sini nih. Nah, MC kayak gitu. Jadi harga selalu lebih besar dari biaya marginal. Oke, yang A sama yang C itu benar ya, itu terjadi. Kemudian yang D, kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar jelas. Karena cuma dia satu-satunya penjual, artinya ya orang lain harus beli ke dia. Dia itu selain sebagai individu juga sebagai pasarnya kayak gitu. Oke, kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah benar ya, cenderung inelastis. Ya alasannya benar, karena kan monopoli itu menghasilkan barang unik. Barang unik itu barang yang sangat tidak ada barang substitusinya ya, sangat jarang. Kalau tidak ada barang substitusi ya berarti dia inelastis, gitu ya. Oke, sehingga nomor 41 jawabannya B. Kemudian nomor 42, perusahaan monopoli akan mendapatkan kerugian minimum. Jika berproduksi saat apa? Saat MC sama dengan MR. Jadi MR sama dengan MC itu, selain keuntungan maksimum, itu juga kerugian minimum. Oke, gitu ya. Jadi nggak selalu dia keuntungan maksimum. Biasa bisa juga kerugian minimum. Oke, kemudian nomor 43. Nah, due to the fixed quantity of at least one input. Jadi satu input itu dia nih fix. Apa yang terjadi di jangka pendek jika perusahaan itu meningkatkan produksi dengan meningkatkan worker yang lain, additional worker. Oke, jawabannya itu ya, marginal produknya itu akan berkurang. Ini law of diminishing marginal return yang sudah kita pelajari. Saat misalnya capital tetap, tenaga kerja kita tambah terus-terus, dalam jangka pendek itu, ya kan, marginal produk akan berkurang. Entah karena tenaga kerjanya tabrakan, ya kan, mau jalan tabrakan, sudah sangat banyak, crowded gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan marginal produknya turun. Kalau di kurva, itu kurva total produknya sudah lebih rata. Oke. Assuming relatively elastic supply and demand curves, which of the following, apa yang akan terjadi kalau misalnya kuantitasnya itu kita nggak produksi di bawah kuantitas yang harusnya bisa kita produksi gitu. Karena ada kuota. Nah, setiap kebijakan itu dia selalu menimbulkan network loss. Gitu ya. Selalu itu. Jadi uh, sebenarnya sih aku tahu tujuan pemerintah mengadakan kebijakan itu baik. Cuma terkadang itu dia ada network loss. Gitu ya. Itu kerugian beban baku lah istilahnya ya. Jadi surplus yang hilang. Oke. Kemudian nomor 45, apa yang diukur oleh indeks Herfindahl-Hirschman Index? Ya, jadi indeks ini itu adalah temannya indeks Lerner. Jadi kalau indeks Lerner itu dia mengukur dia punya apa ya namanya? Mengukur daya monopoli sama. Indeks Herfindahl itu dia mengukur konsentrasi di pasar. Nilainya itu antara 0 sampai 10.000. Oke, jadi kalau dia mendekati 10.000 itu dia semakin kuat, semakin monopoli. Itu ya, indeks Herfindahl. Oke.
Kemudian nomor 46, a new price ceiling set below the equilibrium price. Oke, kira-kira apa yang terjadi kalau price ceiling itu diterapkan di bawah sini? Nah, ya jelas, quantity supply-nya akan berkurang kan? Ini kan kurva supply. Terus ini adalah kurva demand. Dan kalau harganya di bawah sini, katakan dia di sini sebesar P, itu quantity demand-nya akan meningkat. Oke, jadi jawabannya C. An increase in the quantity demanded and a decrease in the quantity supply. Oke, nomor 47. The short run shutdown point for a competitive firm is when price falls below which cost curve. Nah, jadi kalau PPS itu kan dia ada itu kan maksudnya ada dua keputusan. Oke. Pertama jangka pendek itu dia keputusan untuk shutdown. Ini terjadi ketika P kurang dari AVC dan ada jangka panjang. Jangka panjang itu bukan shutdown tapi exit. Exit itu terjadi ketika P-nya kurang dari AC. Oke. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dia tanya shutdown point untuk jangka pendek ya berarti P kurang dari AVC. Jawabannya D. Untuk monopolis ketika MR itu positif dan menurun, apa yang benar terkait dengan TR? Jadi kalau marginal revenue-nya positif, oke, selama marginal positif total itu akan bertambah. Tapi kalau marginalnya itu dia positif tapi berkurang, misalnya dari 5 ke 4 kayak itu kan masih positif, tapi sudah berkurang. Ya TR-nya itu meningkat, tapi dengan rate yang berkurang. Itu ya 48 jawabannya A. Oke, kemudian 49. Which of the following is always horizontal? Apa yang selalu horizontal? Ya, yang selalu horizontal itu adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjual produknya di pasar persaingan sempurna. Ya kan, karena mereka price taker. Kemudian nomor 50. Kalau misalnya pemerintah itu pengen si natural monopoly itu mendapatkan laba normal. Nah, sehingga harganya harus sama dengan apa? Ingat, ini mungkin teman-teman bingung mengerjakan soal ini. Apa itu natural monopoly? Apa itu regulatory agency? Apa itu normal profit dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman cukup tahu aja. Oh, laba normal itu kan ketika laba ekonominya nol, berarti TR sama dengan TC kan. Kalau TR sama dengan TC dibagi Q2 sisinya, berarti P sama dengan AC, iya kan ya? Berarti nomor 50 itu jawabannya adalah B. Oke, sekilas ya pembahasan mengenai uh, paket satu ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan di paket 2 di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih.